Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Saya dari kelas Farmasi B 2020. Di video kali ini, saya akan membahas tentang makanan pedas apa saja yang ada di Garut. Mungkin bagi wanita, kalian sangat menyukai makanan pedas, termasuk saya. Jadi, saya akan merekomendasikan makanan-makanan pedas di Garut. Yang pertama ada bakso aci. Mungkin untuk orang Garut tidak asing mendengar bakso aci. Jadi bakso aci ini seperti cilok tetapi memakai kuah dan ditambahkan dengan siomay kering, ceker, tulang, cuanki lidah, dan memakai kuah yang ditambahkan dengan kaldu ayam dan bubuk cabai yang sangat enak. Yang kedua ada bakso mercon. Mungkin di daerah lain juga banyak bakso mercon, istilah bakso tidak asing, tetapi bakso mercon ini isinya cincang ayam, tapi ditambahkan dengan ulekan cabai rawit. Yang ketiga ada cimol bojot. Nah, cimol bojot ini yaitu cimol bawang. Biasanya kan kalau misalkan cimol itu cimol digoreng biasa dan ditambahkan dengan kaldu ayam dan bubuk cabai saja, tetapi cimol bojot ini sangat berbeda. Jadi cimol bojot ini ditambahkan dengan minyak bawang. Minyak bawang ini yaitu minyak bawang putih dan bawang merah yang digoreng dan nanti dicampurkan minyak tersebut ke dalam cimol dan ditaburi dengan bumbu ayam kaldu dan taburan cabai. Yang keempat ada citul. Apa itu citul? Jadi citul itu aci tulang. Jadi aci tulang itu tulangnya itu tulang paha dan dilumuti dengan aci. Jadi disebut citul. Nah, citul ini sangat enak dan harganya pun sangat terjangkau. Mungkin anak milenial, anak muda sekarang sangat menyukai citul karena harganya murah dan enak dan yang ekstra pedas ditaburi dengan bumbu kaldu dan rasa-rasa pedas lainnya. Yang kelima ada seblak. Nah, di daerah lain juga mungkin banyak seblak. Nah, jadi seblak ini adalah kerupuk, berbagai kerupuk direbus dengan air dan ditambahkan dengan bumbu kaldu seperti bawang merah yang lain dan yang lainnya. Nah, jadi di seblak ini ditambahkan dengan cuanki lidah, tulang, ceker. Jadi bukan hanya kerupuk saja. Porsi harganya pun tidak terlalu mahal dan terjangkau di dompet para anak muda. Yang keenam ada keripik kaca. Jadi keripik kaca ini terbuat dari tepung sagu yang dipotong tipis-tipis lalu digoreng dan ditaburi dengan bumbu ayam kaldu dan cabai rawit atau cabai kering. Yang keenam ada miamin. Jadi miamin ini kalian juga pasti tahu tidak memakai kuah, tetapi ini cabainya sangat banyak dan ditambahkan bakso dan pangsit sehingga menaikkan selera makan para yang pecinta pedas. Yang kedelapan ada hotpang. Jadi hotpang ini seperti cireng, tetapi bahannya itu bukan dari aci atau tepung sagu. Kalau cireng kan dari tepung sagu atau aci. Nah, ini bukan seperti, jadi si luarnya itu seperti kebab, tetapi isinya itu ada isi mozzarella, ada isi ayam pedas, tetapi ayam pedas ditaburi dengan bubuk cabai rawit, bubuk cabai, dan lain-lain. Yang kesembilan ada cipeng. Apa itu cipeng? Jadi cipeng itu aci gepeng. Jadi seperti cimol tapi digepeng. Nah, itu juga tidak kalah sama cimol, bumbunya seperti biasanya memakai minyak
bawang, dan bumbu kaldu, dan taburan cabai. Yang ke-10 ada pangsit tulang rangu. Jadi pangsit tulang rangu itu seperti pangsit, tetapi dalamnya itu memakai tulang rangu, tulang lunak, ditambahkan dengan aci. Jadi disebut pangsit tulang rangu. Yang ke-11 ada rujak Bangkok. Jadi rujak ini berbeda dengan yang lain bumbunya. Kalau yang lain itu seperti diulek. Nah kalau ini gula, seperti irisan gula dan cabai. Tetapi itu sangat-sangat enak, tidak kalah dengan rujak yang lainnya. Yang ke-12 ada keripik capruk. Apa itu keripik capruk? Jadi keripik capruk ini keripik singkong yang ditaburi dengan bumbu ayam kaldu dan taburan cabai, dan ditambahkan dengan daun jeruk sehingga rasanya yang sangat enak. Dan keripik capruk juga bukan hanya variannya, bukan hanya spicy atau pedas, tetapi buat kalian yang gak suka pedas, kalian juga ada juga varian rasa coklat, green tea, vanilla. Nah, yang ke-13 ada mie riweuh mie be. Mie riweuh mie be ini yaitu mie cabe. Mungkin dikasih nama mie riweuh itu karena mie-nya sangat ekstra pedas. Kalau misalkan memakannya pasti bakal riweuh. Riweuh itu ribet, jadi dikasih nama mie riweuh mie be. Yang ke-14 ada cuanki lidah. Jadi cuanki lidah ini digoreng dan ditaburi dengan seperti halnya yang tadi seperti halnya tadi bumbu cimol bojot, ditambahkan bumbu kaldu, cabai, dan ditambahkan minyak goreng bawang. Yang ke-14 ada cuanki. Bahan-bahannya sama seperti cuanki lidah, ditambahkan dengan bumbu kaldu ayam, ditambahkan dengan cabai bubuk cabai, ditambahkan dengan minyak goreng bawang. Yang ke-15 ada siomay kecil. Nah, siomay kecil ini sama halnya kayak cuanki lidah yang tadi. Nah, siomay kecil ini digoreng terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang tadi, dan itu sangat-sangat renyah, tidak susah untuk digigit, jadi sangat renyah. Yang ke-16 ada bacitul. Jadi bacitul itu bakso aci tulang rangu. Jadi tulang rangu itu tulang lunak ayam ditambahkan dengan tepung sagu dan dibentuk sehingga membentuk bulatan, lalu direbus seperti tadi bakso aci. Tetapi ini ketika dimakan seperti ada rangu-rangunya, ditambahkan dengan kuah yang ekstra pedas, dan ditambahkan juga dengan tulang, ceker, dan lain-lain. Dan yang tadi rekomendasi dari saya itu mie riweuh, cuanki lidah, siomay kecil. Nah, itu semua ada di jika kalian berminat untuk membelinya tapi tidak tahu tempatnya di mana, itu ada di Jalan Raya Samarang, Cikamiri nomor 191. Nah, itu sangat direkomendasikan untuk para pecinta pedas. Kalau misalkan kalian tertarik dengan tadi keripik capruk, kalian bisa langsung kunjungi Instagramnya keripik capruk, dan kalian juga bisa beli di aku. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.